اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والعمل وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن سواك، امين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahullah, kita kemudian kita masuk pada Al-Hadith As-Suyuti yang kita sudah sampai pada hadis 3591. Qala al-mu'allif rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu Allah menjadikan al-hasanata satu kebaikan bi asyri amsalha 10 kali lipatnya. Asyhadu bulan Ramadan bi asyrati asyhur sebanding dengan 10 bulan. Wasiyam dan puasa sittati ayyamin 6 hari ba'da syahri setelah bulan Ramadan, karena musati adalah sempurna setahun. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini menghasil kita untuk melakukan puasa sunnah 6 hari setelah Ramadan. Siyam sittah, puasa 6 hari ba'da syahri setelah Ramadan. Setelah Ramadan kapan? Diposisikan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan setelah Ramadan ini harus bulan Syawal, tidak boleh bulan yang lain. Kalau di bulan yang lain maka fadilahnya berbeda. Menurut ulama Malikiyah, pada 6 hari setelah Ramadan ini bebas kapan saja, mau Syawal, mau Dzulqa'dah, mau Dzulhijjah. Karena apa? Karena semua kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya pada bulan Syawal. Yang berpendapat ini harus di bulan Syawal mengatakan puasa 6 hari di bulan Syawal berbeda dengan 6 hari di bulan yang lain. Kalau 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya seperti pahalanya seperti puasa wajib. Tapi kalau 6 hari di luar Syawal, maka pahalanya seperti pahala puasa biasa, puasa sunnah. Dari bebas saja ya, mau 6 hari di bulan Syawal boleh, di luar Syawal juga boleh, karena di sini dikatakan ba'da syahr, setelah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan tidak harus Syawal. Memang dalam Sahih Muslim ada kata-kata Syawal, tapi menurut para ulama mazhab Malikiyah tadi tidak harus. 92. Allah menjadikan azab siksaan hadhil umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, fi dunyaha, pada dunianya. Hadis riwayat Tabarani, disahihkan Al-Albani. Maksud hadis ini adalah umat Nabi Muhammad SAW dirahmati oleh Allah dengan cara disiksa di dunia sehingga nanti di akhirat siksanya jadi ringan. Nah, siksa di dunia yang dimaksud di sini adalah perang antar kaum muslimin. Maka setelah Nabi wafat ada perang antar sahabat, itu siksa dari Allah untuk mereka. Ada perang antara Yaman dengan Saudi waktu itu, sampai Saudi ngirim pesawat-pesawat ke Yaman. Kemudian ada perang antara kaum muslimin di Suriah. Nah, ini semuanya adalah siksaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tujuannya supaya siksaan di akhirat nanti menjadi ringan. 93. Ju'ilat, dijadikan qurratu aini, penyejuk mataku, itu adalah fis sholati, di dalam salat. Hadis tidak disahihkan oleh Al-Albani. Artinya Rasulullah SAW kalau sudah melakukan salat, maka semua kondisi susah itu jadi ringan. Kenapa? Karena salat itu menjadi penyejuk hati Nabi, menyenangkan beliau. Maka beliau kalau ada urusan yang susah, beliau menghadapi dengan salat, jadi tenang. Pertanyaan, apakah ini khusus Nabi? Karena di sini beliau mengatakan qurratu aini, penyejuk mataku. Beliau tidak mengatakan penyejuk mata kita, ya.
tapi apakah khusus Nabi? Masalah ini sudah ditanyakan kepada Ibnu Athaillah, seorang ulama sufi di masa Ibnu Taimiyah. Apakah ini khusus Nabi? Maka beliau mengatakan tidak khusus Nabi, tetapi kekhusyuan Nabi ketika salat berbeda dengan kekhusyuan kita. Artinya semakin tinggi kekhusyuannya di dalam salat, akan semakin salat itu menjadi penyejuk hati kita. Dan kalau khusyuknya sedikit, maka salat itu menjadi penyejuk hati juga sedikit saja. Sehingga ini masalah bukan khusus bagi Nabi, tapi tingkatan Nabi dalam masalah ini paling tinggi. Kita bisa mendapatkan fadilah hadis ini, tapi fadilahnya lebih rendah. Hadis 9. Ju'ilat dijadikan li bagi saya al-ardu bumi masjidan sebagai tempat salat wa tahuran dan alat bersuci. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah, derajatnya disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW boleh sholat di manapun juga. Itulah makna bumi dijadikan sebagai masjid. Sholat di sawah boleh, sholat di tempat renang boleh, sholat di pesawat boleh, sholat di halaman rumah boleh. Bedanya dengan umat-umat terdahulu hanya boleh sholat di dua tempat. Satu, gereja-gereja mereka, tempat ibadah mereka. Yang kedua, tempat yang diyakini sucinya. Kalau tidak diyakini sucinya tidak boleh. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad SAW tidak harus yakin ini suci, tidak harus. Yang penting kita tidak tahu bahwasanya di situ najis selesai. Jadi misalnya kita sholat di halaman rumah kita kan nggak tahu di halaman rumah itu apakah ada anak kecil pernah kencing di situ, nggak tahu kan? Nah, kalau nggak tahu ya sudah, berarti hukum asalnya suci. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang Maryam, apa kata Allah? Warka'i ma'ar-raki'in, sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Artinya sholatnya harus di tempat yang biasanya dilakukan orang sholat di masjid. Selain di masjid tidak boleh. Masjid di rumah baru. Demikian juga tahu, panah dijadikan sebagai alat bersuci, yaitu untuk tayamum. Ini khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu tidak ada syariat tayamum bagi mereka, sehingga berwudu harus dengan air. Tapi kalau di masa kita, umat Nabi Muhammad SAW berwudu boleh dengan air, bertayamum boleh dengan debu ketika tidak ada air. 95. Ju'ilat dijadikan li bagi saya kullu ardin, setiap bumi, thayyibatin yang suci, masjidan sebagai masjid, wa tahuran dan alat bersuci. Hadis inilah yang dijadikan oleh mazhab Hanafi bahwasanya tayamum tidak harus dengan debu, yang penting bagian dari bumi, karena di sini dikatakan kullu ardin, setiap bumi. Bumi itu ada apanya? Ada debunya, ada batunya, apalagi ya, semua bagian-bagian bumi semua. Maka versi mazhab Hanafi, kalau kita berada di rumah, kita tayamum menempelkan di dinding, itu sudah bisa. Karena dinding ini terbuat dari bagian bumi juga, maka sah untuk apa? Tayamum. Kalau mazhab Syafi'i, kita harus keluar rumah, cari debu dulu di luar rumah, baru kita bisa gunakan untuk tayamum. Lebih mudah memang dalam hal ini mazhab Hanafi. 96. Ja'alallahu, Allah menjadikan al-khairat, kebaikan, kullahu, semuanya, firrada'ah, pada orang yang sedang-sedang. Hadis ini derajatnya dhaif. Sedang-sedang itu artinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Nah, kebaikan itu pada mereka. Kalau terlalu gemuk, katanya banyak penyakitnya atau banyak lemaknya. Kalau terlalu kurus, nah kekurangan apa? Gizinya mungkin. Tapi ini hadisnya 9. Julasanullah, teman-teman duduknya Allah, ghadan, besok, yaitu maksudnya di akhirat.
ahlul wara', orang-orang yang wara', wazuhdi, dan orang-orang yang zuhud, fit dunya, di dunia. Hadis ini derajatnya dhaif. Wara' itu maksudnya meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Dan wara' itu adalah sebaik-baik agama seseorang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wa khairu dinikum al-wara', dan sebaik-baik perkara agama kalian adalah al-wara', sikap wara', meninggalkan yang syubhat. Kalau yang syubhat ditinggalkan, pasti yang haram juga ditinggalkan. Itu makna wara'. Adapun zuhud ini adalah meninggalkan kecintaan kepada dunia, karena Allah Subhanahu wa taala benci kepada dunia. Sejak menciptakan dunia tidak pernah menoleh kepada dunia, saking bencinya Allah kepada dunia ini. Maka para ulama mengatakan, semakin orang itu cinta dunia, semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia benci dunia, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita disuruh untuk malas bekerja, tidak cari uang, enggak begitu. Para sahabat juga bekerja, mereka kumpulkan uang mereka. Tapi uang hanya ada di tangan, tidak ada di dalam hati. Sehingga ketika disuruh melepaskan atau sedekah atau zakat, langsung mereka keluarkan semuanya. 9. Julusu, duduknya al-imami, imam, bainal adani wal iqamah, antara adzan dan iqamah, fil maghrib, pada salat maghrib, minas sunnah, ini termasuk sunnah. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Yang dimaksud duduknya imam itu adalah maksudnya menunggu sampai sekira orang-orang selesai dari bersuci. Artinya antara adzan dengan qomat salat maghrib jangan langsung adzan langsung qomat, jangan, kasih jeda. Nah, jeda itulah yang dimaksud julusul imam. Imam duduk dulu, nunggu orang-orang pada selesai wudu, baru qomat. Dan inilah mazhab Hambali. Mazhab Hambali berpendapat disunnahkan imam untuk duduk sejenak antara adzan dan qomat pada salat maghrib. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Karena itu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengatakan tidak disunnahkan karena hadisnya dhaif. Tapi bahwasanya antara adzan dengan qomat salat maghrib itu ada jedanya, itu sahih dari hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina kulli adzanaini salatun." Di antara dua adzan, maksudnya antara adzan dan qomat, itu ada salat bagi orang yang mau. Hadis muttafaqun alaih. Maka mau salat maghrib, mau salat apapun tetap ada jeda. Hanya bedanya kalau salat maghrib jedanya jangan lama-lama. Nah, seperti di sini tertulis ya. Khusus subuh iqamah juga sudah 20 menit. Khusus maghrib iqamah 5 menit. Jika imam sudah hadir dan siap. Ini bagus. Kenapa bagus? Karena memang syariat Nabi untuk maghrib itu qomatnya dipercepat. Ini termasuk sunnah yang sudah mati. Rata-rata masjid antara adzan dan qomat disamakan semuanya 5 salat. Mestinya enggak. Mestinya untuk maghrib lebih cepatkan. Kalau salat yang lain itu 10 menit, nah maka maghrib kasih 5 menit terus. Nah, mestinya para jemaah juga paham untuk maghrib ini karena qomatnya cepat, jadi datangnya juga cepat. Begitu adzan dikumandangkan, langsung berangkat ke masjid. Adzan selesai, kita sudah tiba di masjid, sempat salat 2 rakaat, kemudian berdoa sejenak, langsung qomat. 5 menit saja, terus. Hadis berikutnya 99. Jamalul rajul, keindahan laki-laki adalah fasahatu lisanihi, fasihnya lisannya, yaitu dalam berkata-kata. Hadis ini juga dhaif. Tapi tidak dipungkiri bahwasanya kalau seseorang berbicara fasih, maka itu menjadi indah di mata orang yang mendengarkannya. Lihat Habib Rizik misalnya ketika ceramah semuanya belum. Kenapa? Saking fasihnya. Adapun perkataan Aisyah yang sahih dalam bab ini, Aisyah mengatakan Allah sudah menghiasi laki-laki dengan
jenggot. Allah sudah menggampangkan, menjamalkan, ya, membuat jamal, membuat indah laki-laki dengan jenggot. Nah, maka keindahan laki-laki berarti satu fasenya lisan, dua jenggot yang lebat. Maka jenggot itu jangan apa? Dikepas habis, tapi dirapikan saja, potong sedikit-sedikit supaya rapi. 3600 Jinanul Firdaus, surga-surga Firdaus itu arba'un, ada 4. Surga Firdaus ada 4. Ini hadisnya dhaif. Kemudian dijelaskan apa 4 itu. Jannatani, 2 surga min dahabin, dari emas. Hilyatuhuma, baik perhiasannya, wa aniyatuhuma, maupun wadah-wadahnya, wa ma fihima, dan semua yang ada padanya terbuat dari emas semua. Wa jannatani, dan 2 surga min fiddah, dari perak. Hilyatuhuma, perhiasannya, wa aniyatuhuma, dan wadah-wadahnya, wa ma fihima, dan semua yang ada padanya. Mari kita lihat apakah ada hadis yang sahih dalam hal ini. Ternyata kita tidak temukan yang sah. Kita cari yang lain, cari yang sah. Kita temukan yang muttafaqun alaih. Jannatani min fiddah, ada 2 surga dari perak. Aniyatuhuma wa ma fihima, wadah-wadahnya dan semua isinya. Wa jannatani min dahab, dan ada 2 surga dari emas. Aniyatuhuma wa ma fihima, yaitu wadah-wadahnya dan semua isinya. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi untuk kalimat ini jannatani min dahabin dan seterusnya ini sahih maknanya karena kita temukan yang muttafaqun alaih, tapi tidak ditambahkan kata-kata surga Firdaus ada 4. Tidak ada apa? Tambahan kalimat di awal. Jadi hadis ini sahih tetapi tanpa tambahan Jinanul Firdaus ya Allah. Yang sahih adalah kalimat-kalimat berikutnya. Kemudian wama, dan tidaklah bainal qaumi, antara kaum, yaitu antara manusia, wa baina ayyanduru ila rabbihim, dengan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali ridaul kibriya, selendang kesombongan, ala wajhi, pada wajahnya Allah Subhanahu wa taala, fi jannati adnin, pada surga Adn. Artinya manusia kenapa tidak bisa melihat Allah? Itu karena ada rida, ada selendang yang menutupi. Bukan selendang itu menutupi wajah Allah, bukan, tapi mata kita yang tertutupi. Kalau wajahnya Allah tertutupi berarti Allah lemah, tertutup. Enggak, tapi yang tertutup itu mata kita. Karena adanya rida tadi, selendang tadi, sehingga kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, besok di akhirat hijab itu akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mata-mata kaum muslimin bisa melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan adanya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah disebutkan dalam hadis-hadis yang lain yang sahih. Wa hadhil anhar, dan sungai-sungai ini tashabu, mengalir, min jannati adn, dari surga Firdaus, dari surga Adn. Tsumma, kemudian tasadda'u, terpecah-pecah, ba'da dzalika, setelah itu, anharan, menjadi sungai-sungai. Nah, hadis ini sekali lagi didhaifkan oleh Al-Albani meskipun disahihkan oleh Suyuti. Hadis 3601. Jannibu, jauhkanlah masajidana, dari masjid-masjid kami, sibyanakum, anak-anak kecil kalian, wa majaninakum, dan orang-orang gila di antara kalian. Hadis ini memang dhaif, tetapi para ulama mengatakan secara hukum fikih, anak kecil dan orang gila makruh dimasukkan ke masjid. Kenapa makruh? Karena dikhawatirkan mereka membawa najis. Anak kecil belum paham najis, orang gila belum paham, tidak paham najis. Kalau yakin anak kecil tadi bawa najis dan orang gila bawa najis, yakin
maka hukumnya bukan makruh lagi tapi haram. Misalnya nih, anak kecil habis pipis, jelas di celananya itu ada pipisnya, masih basah celananya, dibawa ke masjid, haram. Kenapa? Karena menajiskan masjid adalah haram. Maka hukumnya bisa dua, bisa makruh, bisa haram. Makruh kalau dikhawatirkan bawa najis, haram kalau yakin bawa najis. Kemudian selain dijauhkan anak kecil dan orang gila, juga wasyara'akum, membeli kalian, wabai'akum, menjual kalian, jual beli, jangan di dalam masjid. Maka termasuk iklan-iklan bisnis itu jangan ditempel di dalam masjid seperti ini. Itu iklan-iklan, kalau iklannya cuma kajian nggak ada masalah. Tapi kalau iklan bisnis silahkan dilepas, dibuang sampah. Meskipun bisnisnya umroh, tapi kan bisnis toh. Oh ini ibadah umroh, ya betul. Tapi yang kamu tempelkan itu ibadahnya apa bisnisnya? Bisnisnya kan, nah maka tetap nggak boleh. Kecuali kalau umrohnya umroh gratisan, tidak ngambil untung. Saya cuma bantu saja orang-orang umroh, biayanya ini semuanya saya sebutkan. Ini total saya amal soleh, nggak ngambil laba. Nah kalau nggak ngambil laba ya harus murah dong. Karena umroh itu teorinya tidak sampai 20 juta. Kenapa bisa 35 juta, 40 juta? Itu karena ngambil laba. Coba kalau tidak ngambil laba, maka nggak sampai 20 juta. Wa khusumatikum, dan juga pertengkaran kalian jangan di dalam masjid. Wa raf'a aswatikum, dan mengeraskan suara kalian, teriak-teriak, jerit-jerit, jangan di dalam masjid. Wa iqamata hududikum, dan menegakkan hukuman hak kalian, jangan di masjid. Karena kalau menegakkan hukuman di masjid, nanti masjid akan kotor dengan darah-darah dari hukuman hak itu. Potong tangan di masjid bagi pencuri, darahnya kecer-kecer di masjid. Wasalla suyufikum, dan menghunus pedang-pedang kalian, jangan di masjid. Karena itulah sebagian ulama berpendapat hadis ini menghapus hukum permainan pedang yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah di dalam masjid pada hari raya Idul Fitri. Tapi karena hadisnya ini dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Maka pendapat yang benar adalah masih boleh bermain-main pedang di dalam masjid sebagaimana dilakukan oleh para Habasyah pada hari raya Idul Fitri. Karena main-main pedang itu bukan main secara murni, tapi dalam permainan itu ada nilai ibadah atau persiapan jihad fisabilillah. Maka kalau permainan murni jangan di masjid. Misalnya sekak di masjid, ini enggak sopan. Karambol di masjid, enggak sopan. Kenapa? Karambol, sekak ini permainan murni. Apalagi permainan yang haram, dadu itu haram. Nah, maka main dadu jangan di masjid. Dadunya sudah haram, di masjid lagi tidak sopan. Main game lewat HP, pakai HP dengan aplikasi dan sebagainya. Ini tidak sepantasnya ini. Kalau mau main game jangan di dalam masjid. Main game di luar masjid, di emperan masjid itu. Kan sudah ada kursi itu. Nah, maka ngobrol-ngobrol dunia di sana, kemudian main game di dalam masjid, pindah sana semua. Ini saya sampaikan kenapa? Saya pernah lihat anak-anak main game di dalam masjid itu. Sudah saya ketok. Maksudnya pindah sana. Tapi anak kecil kayaknya nggak paham, masih aja terus. Nah, mestinya anak-anak itu diingatkan, ini masjid bukan untuk main sono luar masjid sana. Yang mensunahkan main di samping masjid itu, bukan di dalam masjid itu, Sayyidina Umar. Pertama kali dia membangun tempat di samping masjid. Dia mengatakan, siapa yang mau berbuat sia-sia di sini, jangan di dalam masjid. Masjid itu adalah pasarnya akhirat, cari pahala. Kalau enggak pahala, maka di sana saja, di luar masjid. Nah, Sayyidina Umar yang menyiapkan apa? Tempat untuk orang ngobrol-ngobrol dunia di samping masjid. Kemudian wattakhadhu, dan jadikanlah ala abwabiha, di pintu-pintu masjid, al-maqahir, tempat-tempat bersuci. Nah, ini tampaknya sandarannya orang-orang dulu yang membuat di pintu masjid itu ada kolamnya, sehingga orang masuk masjid nyemplung dulu ke dalam kolam, seperti di masjid Tegasari itu dasarnya ini. Jadikanlah di pintu-pintunya ada tempat bersuci. Wajamiruha, dan
tajmirilah dia. Tajmir itu diasapi kayu gaharu yang wangi. Jadi asapilah dengan gaharu fil Jumat pada sholat Jumat. Nah ini bisa diganti dengan parfum pada hari Jumat. Kita sebarkan di masjid. Nah sehingga orang yang sujud di masjid pada sholat Jumat ini baunya wangi. Bisa juga parfum yang ditempelkan di tembok masjid itu, ya. Nanti beberapa menit akan keluarkan aroma wanginya. Nah, bisa. 602 jihadul kabir, jihadnya orang tua, was-shaghir dan anak kecil, wad-dhaif dan orang lemah, wal mar'ah dan wanita adalah al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Hadis disahihkan oleh Suyuti, diriwayatkan oleh Al-Albani. Tapi isinya benar bahwasanya haji dan umrah itu adalah jihad. Kenapa? Karena mirip dengan jihad. Apa kemiripannya? Jihad itu memerlukan badan dan memerlukan harta. Haji dan umrah juga begitu, memerlukan badan kita harus berangkat, kemudian memerlukan harta. Beda dengan sholat nggak perlu harta kan? Kita sholat langsung aja Bismillah, Allahu Akbar, selesai, nggak perlu duit. Beda dengan sedekah atau zakat perlu harta, memang harus badannya, ya. Kita tidak orang bisa. Nah, maka karena haji dan umrah ini memerlukan harta dan badan, maka disamakan dengan jihad. 603 jahdul bala, susahnya bala yang susah itu adalah kasratul iyal, banyaknya tanggungan, banyaknya keluarga, ma'aqillati syai', padahal sedikit hartanya. Hadis ini dhaif. Ini hadisnya ada sebab urutnya. Ada seseorang berdoa, ya Allah, saya berlindung dari jahdul bala yang susah. Maka dikomentari oleh Nabi, jahdul bala itu adalah kalau tanggungan banyak, anak banyak, tapi hartamu sedikit. Tapi hadisnya apa? 604 jahdul bala, susahnya bala itu adalah illatus sabr, sedikitnya sabar. Ini juga dhaif. Orang kena musibah itu sudah bala, terus dia tidak sabar, bala yang kedua itu. Kalau kita kena musibah tapi bisa sabar, maka bala yang kita dapatkan diganti dengan pahala yang melimpah. Tapi kalau bala dapat pahala nol, nah itu bala di atas bala, maka disebut jahdul bala, karena menggabungkan antara bala dunia dan bala agama. 605 jahdul bala, susahnya bala adalah antahtaju, bahwa kalian butuh ila ma fi aidin nas, kepada sesuatu yang ada di tangan manusia, yaitu harta manusia, fatumna'u, lalu kalian dicegah alias tidak dikasih. Ini juga dhaif. Maksudnya adalah kalau kita miskin kemudian butuh kepada uluran tangan seseorang, sudah minta-minta tapi nggak dikasih, nah itu namanya bala yang benar-benar susah. Karena terkumpul 3 bala kemiskinan, bala minta kepada orang. Karena minta kepada orang berarti kita rendah. Ini berarti apa? Satu bala. Kemudian yang ketiga, susahnya hati ketika tidak dikasih. Pak, saya minta, tapi malah disuruh pulang aja, saya nggak mau ngasih kamu. Nah ini 3 di dalam satu kondisi, maka disebut sebagai jahdul bala. 606 jahannam, neraka jahannam tuhitu, meliputi di dunia, wal jannah, dan surga itu miwaraiha, di belakangnya jahannam. Walidzalika, karena itulah siratu, adalah sirat, yaitu jembatan yang di atas neraka jahannam, itu ala jahannam, berada di atas neraka jahannam, tariqan ilal jannah, sebagai jalur menuju kepada surga. Hadis ini derajatnya dhaif, bahkan dhaifnya dahsyat. Karena itu Imam Ahmad ketika ditanya tentang hadis ini, maka dia mengatakan, la yuktabu 'anil khabisi syai'un, tidak boleh ditulis hadis dari orang rawi yang busuk seperti ini. Yaitu ada rawi bernama Hamzah At-Tusi yang meriwayatkan hadis ini. Ini rawi yang busuk, kata beliau, jangan ditulis hadisnya.
Alhamdulillah sudah selesai hadis-hadis yang dimulai dengan huruf jim. Sekarang kita lanjutkan faslun, pasal baru fil muhalla bi al, hadis-hadis yang dimulai dengan al min harfil jim, masih pada huruf jim. 607. Al jaru, tetangga itu, ahaku, lebih berhak, bisohobihi, dengan rumah yang menempel dengannya. Hadis riwayat Bukhari sahih. Dan ini sudah kita bahas kemarin tentang syuf'atul jar. Saya punya rumah, kemudian saya jual. Apakah tetangga yang menempel dengan saya itu paling berhak membelinya ataukah tidak? Mazhab Syafi'i mengatakan tidak. Sehingga kalau saya jual tanpa bilang kepada tetangga, sah. Mazhab Hanafi mengatakan tetangga punya hak. Sehingga kalau saya jual kepada orang lain belum bilang kepada tetangga, maka tetangga berhak untuk membatalkan jual beli tadi dengan cara dia membayar nilai yang sudah dibayar. Misalnya saya punya rumah, saya jual kepada orang Cina, jatuh harga berapa? 400 juta misalnya. Nah, tetangga saya nggak terima, kurang ajar dijual kepada orang Cina. Nanti saya punya tetangga Cina kafir, saya nggak rela. Nah, maka dia bayar kepada saya 400 juta dan saya mengembalikan 400 juta tadi kepada si Cina. Pak Cina, mohon maaf, tetangga saya nggak terima rumah saya dibeli Anda. Dia sudah mengembalikan uang 400 juta yang Anda bayarkan, sudah bayarkan kepada saya. Ini sekarang saya kembalikan kepada Anda. 608 sama ya. Al-jaru, tetangga itu, ahaku, lebih berhak, bisyuf'ati jarihi, dengan hak kongsi dari tetangganya. Hak kongsi maksudnya tadi, yaitu rumah itu dia yang lebih berhak untuk membeli. Yuntadharu biha, ditunggu dengan hak tadi. Wa in kana waiban, meskipun si tetangga sedang waib, tetangga sedang safar ke Jakarta misalnya, ditunggu sampai dia pulang. Kalau nggak mau nunggu, ditelepon. Tapi syaratnya apa? Idza kana, jika adalah tariquhuma, jalan kedua rumah tadi, wahidan, adalah satu. Apa maksudnya jalannya satu? Jalannya satu ini adalah tergambar kalau gangnya gang buntu. Kalau gangnya tidak buntu, berarti jalannya tidak satu. Karena kita bisa lewat sana, tetangga bisa lewat situ. Kalau gangnya buntu, maka gang itulah yang dilalui oleh tetangga kita. Berarti jalurnya satu. Maka kalau saya menjual rumah saya, maka tetangga sebelum saya, tetangga yang bagian sana, yang kalau mentok buntu, maka dia berhak terhadap rumah saya. Kenapa? Karena dia nanti akan melewati rumah tersebut. Berarti jalurnya sama. Dan kalau tetangga yang sana, yang tempat keluarnya jalan itu di sana, maka itu bukan termasuk yang tariquhuma wahid, karena dia tidak melewati jalan yang melewati rumah. Dia sudah langsung ke luar jalan. Jadi gambarannya gini, ini satu gang buntu, ya buntunya di sini, ya, kemudian terbukanya di sini. Maka kalau saya punya rumah di sini, maka tetangga-tetangga yang sebelum saya ini semuanya yang tariquhuma wahidan, jalannya sama. Tapi tetangga-tetangga saya yang setelah sini ini, maka ini bukan yang tariquhuma wahidan, karena tidak melewati rumah tadi. Sudah gitu. Itulah makna tariquhuma wahidan, jalannya satu, yaitu berserikat dengan saya untuk melewati jalan tersebut. Maka yang sebelum-sebelumnya itu yang berserikat, adapun yang setelahnya tidak berserikat. Hadis ini juga sama derajatnya diperselisihkan oleh para ulama, sehingga muncullah perselisihan pendapat di antara para ulama tadi dalam masalah ini, apakah tetangga punya hak syuf'ah ataukah tidak punya. 609. Al-jaru, tetangga, qabla dar, sebelum rumah, warrafiq, dan teman, qabla tariq, sebelum jalan, wazad, dan bekal, qabla rahil, sebelum berangkat. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadis ini, sebelum kita membeli rumah, hendaklah lihat tetangganya dulu. Tetangga baik, silakan beli rumah itu. Tetangga tidak baik, jangan beli rumah itu meskipun murah.
Kenapa? Karena nanti akan kita bertetangga dengan orang-orang jelek, akhirnya kejelekan tangga menular kepada anak kita. Rafiq qabla tariq, cari teman sebelum berangkat safar. Karena kalau kita safar sendirian nanti ada bahaya, susah sendiri. Tapi kalau bersama teman, maka susahnya dipikul bersama jadi ringan. Al-jar qabla dar, perhatikan tetangga sebelum rumah. Itu kita temukan dasarnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan doanya Maryam, Asia, istrinya Fir'aun. Dia mengatakan, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbu, bangunlah untuk saya di hadapanmu satu rumah di dalam jannah. Nah, di hadapanmu ini maksudnya tetangga. Baitan fil jannah ini adalah rumahnya. Maka disebutkan tetangganya dulu, baru disebutkan rumahnya. Bertetangga dengan Allah, maka itu sesuatu yang baik. Maka indaka dulu, baru baitan. Tetangga dulu, baru rumah. Hadis terakhir pada pertemuan kali ini 3610. Al-jalib, orang yang mengambil dari pedesaan, mengambil barang dari pedesaan untuk dijual di perkotaan. Itu adalah marzuk, orang yang akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muhtakir, adapun orang yang menimbun, mal'un, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini derajatnya dhaif, tapi maknanya sahih. Bahwasanya orang kalau mau cari untung, caranya adalah kamu beli barang murah dari pedesaan, lalu dijual di perkotaan, harganya akan naik. Maka dari harga murah kita jual menjadi harga mahal, ada laba. Itulah makna marzuk, diberi rezeki. Dan orang yang melakukan seperti ini menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan para orang-orang desa karena barangnya laku dibeli. Menguntungkan orang-orang kota karena mendapatkan harga yang relatif lebih murah, karena langsung kita ambil dari desa, kemudian kita jual di kota, harganya sudah cukup mahal, tapi mereka masih mendapatkan harga murah. Contoh misalnya, saya dapat harga dari teman saya di Gunung Kidul, itu alpukat yang apa namanya, alpukat yang istimewa, itu nilainya cuma 17.000. Padahal dijual di perkotaan saya lihat itu ada yang menjual 25.000. Nah, seandainya saya jual 20.000, saya sudah dapat untung 2.000. Sementara tetangga-tetangga saya dapat harga murah 20.000, yang lain-lain menjual 25.000. Ini menguntungkan kedua belah pihak. Teman saya yang di gunung senang karena barangnya saya beli, kemudian tetangga saya senang karena dapat harga murah. Adapun orang yang menimbun, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menimbun ini maksudnya adalah membeli barang dengan jumlah yang sangat banyak supaya barangnya langka. Kalau sudah langka, maka kita jual dengan harga tinggi sesuai kemauan kita. Itu yang dimaksud menimbun. Dan menimbun ini hukumnya haram apabila menimbun memadharati kebutuhan orang banyak, seperti menimbun makanan, beras, atau menimbun bensin misalnya. Nah, sekarang ini katanya beras naik sangat pesat. Kenapa ini? Saya tidak paham. Kalau sebabnya adalah adanya penimbun terhadap beras tadi, maka mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir dulu saya beli beras 10.000 1 kilo. Terakhir saya beli, karena biasanya yang beli istri. Pas itu saya beli terakhir 10.000. Katanya sekarang 16.000. Saya nggak ngerti benar atau tidak, karena biasanya yang beli istri. Kalau betul dari 10.000 sekarang jadi 16.000, ini mencekik orang-orang miskin. Kalau sebabnya adalah karena ihtikar, karena ditimbun, maka mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat kita jadi pada pertemuan hari ini. Benarnya dari Allah, kalau ada salahnya, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo. Bahwa ada pasaran bangun dan sehingga mungkin mempersulit
mematikan pasaran berarti. Kalau tamattu ya, kaidah asalnya adalah la darara wa la dirara, tidak boleh memadoroti. Tapi kalau tidak sampai memadoroti, maka tidak ada masalah. Seperti yang saya gambarkan tadi, ya. Saya ambil dari teman saya yang dibunuh, dia punya pohon. Yang saya ambil berapa sih? Yang nggak banyak, ya paling setiap ngambil 10 kilo atau 20 kilo. Tujuannya bukan untuk ngambil untung semata-mata, tapi tujuannya untuk menyenangkan tetangga misalnya, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau sampai memadoroti ya, tidak sepantasnya. Misalnya ini, orang-orang rata-rata jual es teh jumbo 3.000. Nah, tiba-tiba kita buka dengan harga 1.000 atau buka dengan harga 2.000. Kita akan mematikan yang lain. Yang lainnya dulu beli mau 3.000, sekarang maunya beli ke saya 2.000. Dan pasti orang tidak senang dengan tingkat kita. Oh, ini materi pasar. Sudah rata-rata jual 3.000, tiba-tiba jual 1.000 atau 2.000. Kalau hanya promo saja nggak apa-apa. Saya buka pertama kali SPEC, maka promo 3 hari 2.000, nggak apa-apa. Supaya orang kenal saya rasanya kayak apa. Nanti kalau sudah promo habis, normal lagi. Tidak ada masalah, tidak memberati. Sudah.